karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun kami mengumpulkan Bapak Ibu di sini. Ini pertama adalah salah satu tugas kami di dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Yang kedua, memang ini tugas kita semua sebenarnya dalam mensosialisasikan ini. Karena kami di dalam pendidikan guru penggerak diberikan pengetahuan tentang hal ini, tentu kami juga berupaya mensosialisasikan untuk ke seluruh guru, sekolah, dan masyarakat. Ini sebenarnya tugasnya. Makanya guru penggerak yang mungkin seperti yang disampaikan oleh teman-teman selalu bergerak. Adapun topik yang kita akan angkat di sini adalah mengenai budaya positif. Karena memang budaya positif ini umum kita temukan menjadi budaya negatif. Ya. Kita lihat nanti apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Itu yang mungkin perlu kita sosialisasikan. Ya. Mungkin untuk penjelasan ini kami berdua, saya dengan Hendra Sueri dan Bu Umul Khairiza yang juga sama melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Ya, nanti akan dipaparkan tentang budaya positif oleh Bu Umul Khairiza dan saya Hendra Sueri. Ya, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita mintakan dulu kepada Bu Umul Khairiza memaparkan tentang pemahaman budaya positif ya bukannya? Ya, tentang posisi kontrol dulu. Ya, mungkin dari topik ini nanti ada bagaimana posisi kontrol, apa yang sudah kita lakukan dan apa sebaiknya yang akan kita lakukan. Ya, dan sewajarnya kita lakukan di sekolah untuk masyarakatkan budaya positif ini. Karena ini penting sekali, karena selama ini kita mungkin beranggapan perilaku kita di dalam melakukan tindak penyelesaian masalah di sekolah itu sudah benar. Tapi apakah benar atau tidaknya secara teoritis itu bagaimana? Secara implementasinya bagaimana? Ya, kita minta saja dulu kepada Bu Umul Khairiza posisi kontrol. Oke, silakan kita mintakan sama Bu Umul Khairiza posisi kontrol yang ini ya. Oke, kita persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk membagi kami berdua untuk tidak memperbanyak bicara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol. Banyak ilmu yang pertama sekali, banyak ilmu yang kami dapatkan di dalam pembelajaran guru penggerak. Kami di sini pertama menyampaikan diseminasi ini atau sosialisasi ini untuk berbagi praktek baik budaya positif. Yang akan kami tampilkan nanti adalah mengenai posisi kontrol. Menciptakan budaya positif di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab beberapa orang guru. Menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai seorang pendidik. Sepertinya peran guru, peran pendidik, kita akan menciptakan bagaimana menciptakan manusia yang memanusiakan manusia. Seperti ini maksudnya begini. Selama ini kita mendidik murid itu dengan mereka bisa paham, tapi sudah selesai tanggung jawab kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Sesuai yang telah kami pelajari, mungkin Bapak dan Ibu sudah mempelajarinya, sudah banyak pengalamannya. Cuman yang kami dapat di dalam kegiatan CGP ini, yang pertama yakni menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid, tidak luput dari peran kita sebagai seorang pendidik.
Seperti yang peran kita sebagai seorang pendidik yaitu menuntun kodrat anak. Kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita berhamba kepada anak. Berhamba kepada anak menjadikan manusia atau anak itu selamat dan bahagia. Kemudian perlu ada perubahan-perubahan yang kita lakukan, tindak lanjut dari Merdeka Belajar, kemudian perubahan paradigma. Yang kami pelajari di kegiatan guru penggerak yaitu budaya positif. Yang pertama itu tentang teori kontrol. Pengertian teori kontrol atau kontrol teori merujuk kepada perspektif membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sesuai dengan pembahasan Liquency. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Classer dalam teori kontrolnya mengatakan beberapa ilusi hasil perkembangan teori beliau meluruskan mispersepsi tentang makna kontrol. Ini ada berapa ilusinya. Membuat perubahan yang dimulai dari hal yang penting yang mendasari suatu perubahan itu adalah menciptakan budaya positif yang berpihak kepada murid. Tentunya hal ini diawali dengan perubahan cara sudut pandang kita terhadap murid tersebut. Salah satu penerapan disiplin itu erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Demikianlah penyampaian saya mengenai posisi kontrol yang di sini adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pertama pada posisi kontrol. Bu Mul. Iya. Tadi yang sudah memaparkan tentang posisi kontrol. Iya. Mungkin saya tidak jauh beda ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mul. Ya, mungkin saya lebih cenderung ke implementasi, ya, implementasinya. Karena budaya positif ini sangat penting untuk kita, ya. Kenapa? Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, bahwa kita sudah melaksanakan bagaimana perbaikan terhadap peserta didik. Ya. Saya lanjutkan dalam bentuk teori implementatif. Ya. Ini ada pertanyaan. Ya. Mohon maaf, saya berdiri ya. Setuju tidak Bapak Ibu dengan 3 pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana kira-kira Pak? Dengan menghukum anak itu bisa mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju? Kemudian ya. Cuman bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Agak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, misalnya kita anak itu bersalah, kita berikan hukuman, misalnya gotong royong, membersihkan sampah. Apakah ini bisa mendisiplinkan anak? Bisa, cuman mungkin bagi tidak bagi semua anak. Bisa. Ya, bagus ya. Bisa mendisiplinkan anak. Terus ada pertanyaan yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, misalnya anak ini rajin, nah ini kasih permen lah. Mungkin kita setuju ya dengan hal ini, Bapak Ibu setuju bahwa dengan memberikan hukuman anak-anak akan disiplin. Dengan memberikan hukuman yang berupa kerja, itu anak akan meningkat disiplinnya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkat motivasinya. Mungkin hal ini kita temukan bisa benar, namun ada yang lebih tepat dari itu. Ya, sebagaimana yang kita pahami pada saat sekarang ini, kita kan belajarnya adalah student centered learning. Ya.
kita tetap berpijak pada dasar fondasi kita. Dasar fondasi kita di sekolah itu adalah apa? Student centered learning. Artinya apa? Yang berarti pusat kegiatan kita itu adalah pada siswa. Apapun namanya, baik proses pembelajarannya maupun proses penghukumannya atau perbaikan perilakunya, itu kita berpusat kepada peserta didiknya. Yang kedua adalah berpihak pada murid. Ini dua kalimat ini sangat-sangat besar maknanya, ya, sangat besar pengaruhnya. Belajar berdasarkan berpatokan kepada siswa. Yang kedua, berpihak kepada murid. Ini yang menjadi acuan kita, student center learning dan berpihak pada murid. Jadi pertanyaan, apakah ini bisa dapat kita terangkan? Pertama, kita belajar berdasarkan student center learning. Berarti siswa kita perlu belajar supaya dia bisa membaca, bisa melaksanakan pekerjaan yang kita suruh. Sementara kita juga dituntut untuk berpihak pada murid. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Dengan kondisi kita saat ini, anak yang suka main HP, ya kan? Tapi kita harus berpihak pada mereka. Sementara belajar itu kita arahkan ke mereka. Nah, ini dua buah kalimat yang saling bertolak belakang. Kita harus menyayangi anak, mengasuhnya, sementara kita inginkan dia belajar. Ini yang menjadi kendala kita di guru, ya. Maka di sini ada perubahan paradigma, ya. Apa perubahan paradigma? Ya, di sini saya bertanya, mungkin Pak Yun punya HP? Ya. Bu Diana punya HP? Ibu Rizka punya HP? Punya, Pak. Saya minta ke Pak Yun. Bisa saya minta HP Pak Yun untuk saya? Minta saya HP Pak Yun gitu. Mau Pak Yun berikan HP pada saya? Ini misalkan saya sebagai siswa ya. Bukan, sekarang saja dengan kondisi real kita. Bisa saya minta HP Pak Yun untuk saya gunakan mungkin 1 tahun ini. Oh ya. Mau? Bisa, Bapak. Mau Pak Yun kasihkan sama saya? Itu tidak. Jawaban Bapak gimana itu? Ya Mau, mungkin Bapak? tidak, karena juga di HP kita cuma satu dan dibutuhkan kan. Kalau saya bisa minta uang 50.000 ke Bu Diana. Oh, udah nanti banyak. Mau Bu Diana kasih saya uang 50.000? Mau mungkin ada alasannya Pak, Ya. untuk apanya. Setelah Buat kemarin. apa gitu. Ini pertanyaan. Artinya apa di sini? Apa yang terlihat di sini? Apapun yang kita lakukan, itu siapa yang memutuskan? Kalau Pak Yun saya minta HP ini, siapa yang memutuskan? Berarti Pak Yun sendiri, bukan saya kan? Walaupun saya paksa, Pak Yun HP-nya untuk saya 1 tahun ini, pasti Pak Yun lawan saya. Ya, kalaupun saya ancam pakai pisau pun, mau tak mau dia pasti lawan. Begitu juga dengan Bu Diana. Bu Diana bilang tidak punya uang, atau dia punya uang banyak, tapi mau kasih. Ya. Tapi dalam pikirannya tadi mungkin ada kebutuhan lain. 50.000 terlalu besar ini. Di sini tampak ya perubahan paradigma yang harus kita ketahui. Ini yang perlu kita tekankan. Bagaimana merubah anak didik kita, anak kita, atau kalau di dalam organisasi anggota kita. Ya, di sini contohnya Pak. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, seperti tadi saya langsung tanya, tidak minta ditulis. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Tadi contohnya di HP tadi. Itu kan yang berharga, uang berharga, ya. Kemudian sebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan seperti kita genggam, HP kita pegang, uang kita pegang. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Seperti saya tadi minta HP Pak Yun untuk 1 tahun ini.
Saya minta uang Bu Diana 50.000. Lama dapat sih mah minta cicing 50.000. Awak sih payah jadi pitionor baru. Kan gitu nak Bu Diana. Nah, pasti di situ berbagai cara meminta, baik membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dapat membuka kepala tangan. Berarti saya berupaya, ya, berusaha supaya bisa pinjaman ke Pak Yun. Mungkin saya rayu, saya kasih iming-iming, atau mungkin saya kasih apa namanya suap. Bu Diana saya kasih iming-iming juga. Nanti saya bantu Bu Diana semuanya supaya kasih uang saya 50.000. Ya, apa yang terjadi di situ? Di sini yang terjadi adalah perubahan paradigma. Sebuah keputusan, kebijakan itu tergantung pada diri masing-masing, bukan pada orang lain. Mau kita berubah, mau orang lain berubah, ya, mau kita tidak berubah maupun orang lain tidak berubah, itu tergantung pada si yang punya diri. Seperti Pak Yan tadi saya minta api, kalau dia mau memberikan dengan loyalitasnya, berarti dia senang. Apapun rayuan yang kita lakukan, apapun daya upaya, pasti tetap yang membuat keputusan dia. Kalau saya rayu, saya pandai rayu, mungkin Pak Yun bisa kasih HP-nya sama saya. Jadi ini yang dimaksud dengan posisi kontrol dan perbaikan tadi. Bagaimana kita merubah anak tadi? Tadi kan kita berdasarkan center learning, student center learning, dengan berpatokan pada berpihak pada murid. Kita tahu dia tidak akan mau berubah. Kita tahu dia sulit dirubah. Karena keputusan sama dia. Apapun yang kita hukum, kita pukul sekalipun, kalau dia keras, dia tidak akan mau. Bagaimanapun kita mau merayunya, dia tidak akan mau kalau tidak datang dari dirinya sendiri. Ini acuan kita dalam perubahan. Di sini ada ilusi, ya. Tadi sudah disampaikan Bu Mul menjelaskan tentang ilusi. Ya, selama ini kan kita guru mengontrol murid. Ya, contohnya apa? Pagi kita kontrol. Pagi, nak masuk beraja ke kelas lain. Ibu ke masuk. Nak ke Raja Niko yang 2 balik selesai. Ya, itu sebenarnya adalah ilusi. Yang ilusi itu adalah khayalan. Yang berubah itu siapa? Yang masuk itu siapa? Anak tadi. Nah, masuk lain, wakaci kayu. Yang anakku yang dasarnya anaknya masuk, dia nak masuk ada. Yang anakku dasarnya mada, dia nak mada. Ini kata tak mada itu, ya kan? Mengalir awak ada bayi suruh masuk. Ini pasti kita temukan. Masuknya libur seorang. Ya, akhirnya guru merasa sakit hati. Sebenarnya ini tidak. Itu ilusi. Yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini juga sebenarnya ilusi. Yang ilusi itu adalah hanya khayalan. Oh, misalnya kamu mau diikut hari atau Nanda berbuat seperti itu, besok nanti tidak dapat apa-apa, dia gagal. Ilusi. Itu tidak akan merubah dia. Ya. Karena kita menganggap kesalahan itu adalah cambuk untuk dirinya. Yang ketiga adalah penguatan positif efektif bermanfaat. Ya. Misalnya kalau rajin-rajin, nilai kalian itu akan tambah 8. Itu kan penguatan. Atau anak ketika dikasih tugas dia paling dulu kita kasih seperti hadiah tadi. Itu hanya ilusi. Kenapa dia ilusi? Nanti saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang cenderung kita lakukan. Kita adalah sebagai pemaksa. Awas kalau tidak masuk belajar. Awas kalau tidak masuk. Awas tidak membaca. Berarti kita paksa. Sementara kita tahu berpihak pada murid tadi. Apa? Keputusan itu ada pada dirinya. Ya. Kenapa ini disebut ilusi? Karena mungkin ketika kita memberi hukuman, ya,
Mungkin anak-anak saat itu takut, ya. Mungkin 1 hari 2 hari akan takut dengan kita. Ketika hukuman itu sudah tidak kita lakukan, maka dia akan kembali ke dasarnya, ke kodratnya. Atau kita berikan hadiah, maka anak-anak akan beranggapan, oh masuklah, ibuku selalu bagi hadiah kalau ada pertanyaan. Dan ketika kita datang tanpa membawa hadiah, untuk datang yang ketiga atau keempatnya, anak pikir, ibu tu lawan saya mah, wah pak tu lawan saya mah, nak ada buat hadiah lepas balik masuk, maka dia tidak lagi datang. Karena yang timbul di sini apa? Hanya mengharapkan sesuatu, hanya menakuti sesuatu. Ini dia. Ya, dari sini makanya kita melakukan kontrol. Ya, itu yang dijelaskan oleh Bu tadi. Ada yang namanya stimulus, respon, dan teori kontrol. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Bu Mul, ini 2 buah teori. Ya, yang pertama kontrol, kita sebagai pengontrol, dan yang kedua kita sebagai pemberi respon. Ya, mana yang terbaik? Itu adalah pemberi respon. Kenapa? Karena di dalam proses pendidikan itu adalah mulai dari hati. Ya. Kemudian dari hati baru sampai ke kepala atau pikiran. Kalau hatinya tidak kita sentuh, maka dia tidak akan menjalankan logika akalnya. Maka akan lebih cenderung logika akal akan mengalahkan hati mereka. Jadi dari stimulus ini tadi sudah dijelaskan, di sini disampaikan ya, mencoba memukul orang untuk berpandangan sama dengan kita. Sementara kita tahu tadi, saya minta uang tadi, belum tentu pandangan Bu Diana sama saya sama. Karena saya, Bu Diana bisa bagi sama nyelok orangnya. Tapi Bu Diana, lama Pak, terima kasih banyak. Nah, ini dia. Ya. Kalau kita kontrol, hanya membuat tugas. Contohnya, mohon maaf, kalau di sekolah, saya sebagai ketua jurusan, Bu Diana begini. Nah, sekarang punya jabatan. Saya beranggapan Bu Diana akan patuh, tapi di dalam hatinya apa? Mentang-mentang ketua jurusannya, masalah waktu. Akhirnya pekerjaan ini dijalankan tidak baik. Jadi dengan kontrol ini, ya, stimulus kontrol, ya, kita hanya memaksa. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya ada bisa mengontrol diri Anda, ya. Di sini bisa kita ambil apa? Ini. Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya apa? Kalau kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, anak juga demikian. Jangan berpikiran kita bisa mengontrol diri anak. Terus kolaborasi, konsensus, dan menciptakan yang baru. Ini yang kita butuhkan. Kita harus berkolaborasi. Ya, artinya apa? Kolaborasi kita dengan teman tidak, tapi kolaborasi dengan anak diri tadi. Bagaimana baiknya? Nanti ini akan dijabarkan pada yang namanya segitiga restitusi. Ya, mungkin saya tidak membahas ini, kita mengarah ke implementasinya. Arahan disiplin positif itu seperti ini. Ya, ada yang disebut dengan teori motivasi, ya. Ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita berpijak dari sini. Ya. Tadi sudah dijabarkan oleh Bu Mul juga. Apa kebutuhan dasar manusia? Ya, guru, siswa, ya, orang tua sama. Dia manusia. Yang dibutuhkan apa? Bertahan hidup. Contohnya tadi, saya minta uang Bu Diana. Saya lihat uang di tangan Bu Diana, ya. Pasti apapun yang saya lakukan Bu Diana kalau tidak mau memberikan, dia pertahankan. Saya ambil, pasti dia kejar. Ya, berusaha dia ngambil lagi. Kebetulan saya dapat hanya bagian ujungnya, yang lainnya dipegang oleh Bu Diana, dia akan mempertahankan uang tadi. Ini sifat manusia, bertahan. Sesalah apapun manusia, dia akan bertahan dengan dirinya. Yang kedua adalah penguasaan. Manusia itu tidak lepas dari penguasaan. Kalau bisa dia berkuasa semuanya. Kita lihat anak-anak di rumah, dia ingin berkuasa.
Begitu juga siswa kita. Dia masuk kelas, kalau bisa sih dia yang berkuasa. Pak, kini wak main. Oh, kini wak membaca sepak. Itu kan kekuasaan. Karena dia yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, apa kebutuhannya lain? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, terkadang kita kan tentu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya kekuatan. Ada yang disebut dengan kekuatan positif, kekuatan negatif. Yang namanya kekuatan positif adalah hal yang baik. Yang negatif adalah hal yang jelek. Ya, jadi terkadang ketika kita dirundung masalah, pasti kita butuh orang untuk curhat. Kita butuh orang untuk menyampaikan unek-unek dan membutuhkan orang. Mungkin kalau kita mendapat musibah ya, orang yang menyayangi kita. Ya ini. Terus rasa diterima. Terkadang anak-anak ini memang butuh dia rasa diterima dengan kondisi apa adanya. Oh, dia gayanya gaul. Kita harus bisa menerima itu. Karena ini adalah sifat manusia. Tidak bisa kita pungkiri. Ini sudah kodratnya. Kalau dalam filosofi Ki Hajar, ini adalah disebut dengan kodrat alam. Bawaan dari diri kita. Kemudian kesenangan. Semua orang pasti senang lah. Maunya senang dan bebas. Kayak nak bajen. Pasti awaknya senang tadi, bebas tadi nang kelama di hati awak, kodapek nak ada renang gitu. Ini. Memang ini tidak bisa kita pungkiri. Ini adalah bawaan diri seluruh manusia. Baik saya, bapak ibu, siswa, anak-anak, orang tua, orang dewasa dan lain sebagainya. Namun dalam konsep pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar, bahwa kita tidak bisa menghapus atau menghilangkan bawaan ini, baik yang jelek maupun yang bagus. Ya. Namun kita hanya bisa menyamarkan. Makanya perubahan itu tidak bisa dilakukan ibarat kita membalik telapak tangan, tapi adalah melalui stimulus respon tadi. Kita memberikan respon. Memang ini tugas kita memang berat. Memberikan stimulus respon tidak bisa 1 atau 2 hari, tapi butuh berjangka. Sehingga yang namanya tadi perubahan tadi yang mulai dari hati, bukan dari kepala ke hati, tapi dari hati ke kepala, ke otak, ini yang kita butuhkan. Sehingga di sini ada teori motivasi yang harus kita lakukan, itu menghindari hukuman. Jadi hukuman ini tidak efektif untuk membuat anak ini disiplin. Tidak efektif. Kenapa? Mungkin saat itu dia efektif. Ya, 1 atau 2 dekade. Misalnya 1 hari ini kita hukum, besok nampak lagi dia salah, kita diam, maka dia tidak akan berubah seperti saat kita dihukum. Hanya saat dihukum saja. Ketika hukuman itu hilang, maka dia kembali ke kodrat alam yang ada di dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, seperti tadi saya contohkan. Hari ini saya bawa, mungkin Pak Eun, Pak Jenny, Bu Diana dan Bu Desi, saya bawa setiap masuk di dalam kegiatan saya kasih uang. Saya kasih uang nih untuk uang transportasi 100.000 per orang. Mungkin setiap saya masuk tampil, Ibu datang, Bapak Ibu masih datang, saya pun datang juga. Kalau orang kasih, setiap dia tampil kasih uang, saya pasti mau. Ya, kan ya Bu Desi. Kalau Bu Desi mau tampil, ya, kemudian setiap tampil tuh buka pulang bagi di sendiri. Apalagi 200. Banyak Pak. Tapi ada tapinya. Ketika saya tidak kasih, pada pertemuan berikutnya mau tidak Bu Desi datang? Hari ini tidak bahagia lah dong. Setelah itu tidak juga saya kasih, datang lagi. Tidak ada yang bisa kasih apa-apa. Maka itu akan terjadi perubahan pada diri kita. Jadi
orang itu akan bisa berubah ketika kita kasih. Berarti ini juga tidak efektif memberikan hadiah. Mungkin sekali-sekali boleh, ya, tapi tidak menjadi aktivitas. Kenapa? Ini akan tertanam di dalam anak. Ini juga masih kurang baik juga. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang penting. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang sangat penting dalam stimulus respon. Ya, untuk apa saya datang ke sini? Untuk apa saya melakukan ini? Kalau itu masih tertanam di dalam diri kita untuk sesuatu barang, untuk satu ketakutan, maka ini tidak akan merubah diri kita. Nah, contohnya, saya jadi guru untuk apa? Untuk cari uang. Ini ketika saya dapat uang, saya kerja rajin. Ketika saya tidak dapat uang, saya tidak rajin. Nih. Kemudian nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ini yang penting sekali. Ya, nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ini yang disampaikan oleh Pak Jenny tadi. Komitmen. Ya. Ini semua perilaku yang memiliki tujuan tadi. Nah, kemudian untuk model berpikir menang kalah yang seperti disampaikan oleh Bu Mul tadi, itu tentang kontrol ya Bu Mul ya, menang kalah, posisi kontrol, ya, menghukum atau membuat rasa bersalah, ini menghindari hukuman tadi. Ini tidak bagus. Kalau untuk jangka panjang, jangka pendek bisa. Ya. Mana yang baik, mana yang jelek, semuanya baik, tidak ada yang jelek. Tapi untuk jangka pendek bisa saja kita menggunakan metode hukuman. Tapi untuk jangka panjang ini tidak bisa berlaku. Kenapa? Ketika hukuman itu dihentikan, maka dia akan berhenti juga saat itu. Begitu juga dengan mendapatkan imbalan. Ya, ini biasanya dikontrol teman dan pemantau. Ya. Ketika dia rajin kita kasih imbalan, ketika dia rajin kita kasih nilai bagus. Kan karena kita sebagai teman. Ya, atau sebagai pemantau. Ini juga tidak berlaku dalam jangka waktu panjang. Ketika imbalan itu hilang, maka ini juga akan hilang. Dan selanjutnya adalah nilai kebajikan. Menanam nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini yang sangat penting kita lakukan. Artinya apa? Ada aturan yang kita buat bersama. Yang kedua, ada konsekuensi dari apa aturan yang kita buat. Dan yang ketiga, ini yang kita pandu, arahkan, dan kita jalani. Ini bisa diterapkan atau diterapkan dalam bentuk segitiga restitusi. Itu menstabilkan identitas, validasi keputusan, dan menanyakan keyakinan. Maka seperti yang disampaikan Pak Jenny tadi, kita buat aturan bersama. Kata kunci di sini adalah bersama. Ya, jangan aturan saya sendiri. Berarti kita masih termasuk penghukum. Walaupun itu dibuat konsep oleh seorang guru, kita paparkan dan kita diskusikan bersama. Kemudian kita sepakati. Setelah kita sepakati, ini yang menjadi nilai-nilai kebajikan di kelas kita. Kita sepakat, oke. Kita sepakat jalani dengan ini semua. Ada yang dirubah lagi? Tidak? Oke, kita buat ini. Dan masing-masing memahami dengan kesepakatan ini. Maka di situ kita bisa menjalankan yang namanya komitmen. Ya. Berdasarkan segitiga restitusi tadi. Sebenarnya penghukum, ya, pemberi hadiah itu atau pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau itu dalam segitiga restitusi sama. Dia beda-beda tipis. Kalau kecil orang awak nama beda-beda sangin. Di situ ada juga hukuman. Di situ juga ada hadiah dalam segitiga restitusi itu. Ya, apa itu segitiga restitusi kita lihat. Ya, ini makna disiplin tadi sudah ya dibalas oleh kebajikan universal ini. Ya, ini dia. Tadi di dalam penerapan kesalahan siswa,
yang kita lebih fokus pada segitiga restitusi ini. Apa yang dilakukan? Itu validasi, menanyakan keyakinan kelas. Tadi awalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas yang namanya mungkin perjanjian kelas, atau secara umum banyak sekolah-sekolah menyebut adalah kontrak belajar. Ini penting. Yang kontrak belajar tidak satu pihak tapi mencakup keseluruhan, baik guru, siswa, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Tapi kalau di kelas kita cukup nanti guru, siswa, dan orang tua. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan itu adalah yang tiga itu fokus utamanya. Jadi dengan adanya kesepakatan itu, ini nanti menjadi suatu keyakinan di kelas tersebut. Kalau ini kita lakukan, hukumnya sudah jelas. Ini yang mungkin sudah kita terapkan, tata tertib dengan hukuman yang jelas. Namun apa bedanya pemberi hukum dengan segitiga restitusi? Kalau pemberi hukum langsung menghukum saja. Tapi dalam segitiga restitusi tidak langsung pada hukuman, tapi dia harus melalui menstabilkan identitas. Artinya apa? Menstabilkan identitas, dia mengetahui apa yang dilakukan, kemudian dia mengetahui perjanjian kelas atau kontrak belajar, ya, sehingga dia tahu apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Ini kata kuncinya. Jadi kita mengetahui apa yang dilakukan itu benar atau salah. Tapi kalau kita sampai nampak dia salah, datang terlambat, kamu terlambat. Dalam perjanjian apa? Oh, kalau terlambat milih sampah. Jadi kita menghukum. Ya. Tapi dia terlambat, tetap kita berikan dia hukuman memilih sampah. Tapi kita awali dengan stabil identitas. Mungkin, oh Anda terlambat, oke silakan kita masuk. Ya. Nanti setelah pembelajaran usai, kita tanya, kenapa Anda terlambat? Artinya kita tahu dulu sebab dan permasalahan kesalahan yang dilakukan. Kenapa Anda terlambat? Oh, banok tadi bocor, Pak. Oh, ondawak tadi habis minyak, Pak. Orang jual minyak enggak ada. Ya, ini. Berarti kita tahu apa penyebabnya. Ini termasuk bagian dari stabilitas identitas. Kemudian kita tahu, kita paparkan. Kalau di dalam kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas, terlambat itu bagaimana? Tahu enggak apa kesepakatan kelas kita? Pasti dia akan ingat, dia akan paparkan. Kalau dia tidak ingat, kita bantu. Ya, kesepakatan kelas salah satunya kalau terlambat lebih dari 5 menit, hukumannya memilih sampah. Kalau tidak mengikuti pelajaran, maka nilainya tidak ada. Ya, mungkin dia akan paparkan apa yang menjadi kontrak belajar kita. Ya, artinya apa? Dia tahu aturan dan dia tahu apa yang dia lakukan dengan alasan yang 1000 macam mereka miliki. Jadi dengan ketahuan itu, maka di dalam segitiga restitusi kita gabungkan keduanya. Apa yang Anda lakukan dan apa yang ada di aturan. Maka akan muncul dari diri siswa perasaan apa yang dilakukan tadi benar atau salahnya. Jadi di sini akan muncul, oh saya lakukan walaupun saya benar ban bocor, tapi dalam aturan terlambat tidak ada diistilahkan kalau ban bocor tidak apa-apa terlambat, kecuali dibunyikan. Maka di sini akan terjadi pengakuan dari diri siswa tersebut. Dengan pengakuan inilah maka kita menjalankan validasi tindakan yang salah. Memvalidasinya bagaimana? Ya Pak, walaupun benar bocor dalam aturan atau lambe. Terus bagaimana lagi? Ya kalau misalnya, biasanya kan anak model itu. Kalau misalnya di ban bocor ada nggak di dalam perjanjian kalau ban bocor tidak apa-apa? Tidak ada dulu Pak. Nah, karena kesepakatan awal kan terlambat hukum milih sampah. Nah, kan itu yang ada misalnya. Ya, maka kita komitmen dengan kondisi itu. Jadi kalau terlambat Pak, nah, milih sampah bisa melakukan perbaikannya
Dan apa yang awak rasakan gini dengan kondisi gini, itu yang awak harus paparkan. Artinya kan memancing, memicu otaknya untuk melakukan dengan senang hati. Artinya apa? Kita tidak tetapkan, oh iya Pak, terlambat tuh milih sampah. Ya Wak salah. Pasti anak-anak kalau Wak tanya model itu kan, ya Wak salah Pak. Ya kalau dalam aturannya Pak, ya kalau tanah berarti milih sampah. Oke, apa enggak mikir masalah milih sampahnya? Tapi tahu enggak dampak dari pekerjaan awak? Kan itu yang Wak sampaikan ke anak-anak. Coba pasti anak itu bertanya tuh, Bapak pasti itu milih sampah awak Pak. Yang aturan tetap kita tegakkan dan disiplin tetap kita jalankan. Ya kalau memang dalam aturan tentu harus dijalankan. Ini proses sebenarnya budaya positif yang harus kita tanam pada anak. Jangan kita menjadi penghukum tadi, tapi bentuknya dia dengan hukuman tapi dengan cara yang berbeda. Kayak orang beda-beda tipis. Dia tetap hukum tapi diberikan kesadaran dulu dengan proses keyakinan yang ada pada dia, dengan proses dia mengetahui kondisi apa yang dilakukan dengan aturan yang ditetapkan, sehingga kita bisa melakukan tindakan validasi. Ini dia yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ini salah satu cirinya ya. Dan segitiga bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya dari sini kita tahu belajar dari kesalahan yang dilakukan. Karena ada aturan yang disepakati, ada kegagalan yang dilakukan. Jadi kita tidak nyuruh dia milih sampah, tapi dia tahu kenapa dia milih sampah. Ini pertanyaannya. Kenapa dia disuruh milih sampah? Karena dia tahu dia terlambat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi tujuan kita melakukan segitiga ialah memperbaiki hubungan. Kenapa? Ketika kita memberikan hukuman, maka anak-anak akan dongkol sama kita. Pak berang, wah Pak kilir nama. Tapi kalau kita berikan gambar seperti itu, bola mak sama ibu pemah. Ini dia. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tawaran bukan paksaan. Nah, ini dia. Ini yang dari perbedaan dari penghukum tadi. Memberikan tawaran, bukan kita paksa. Di bawah hukumannya milih sampah. Ya Pak awak salah, ya aku milih sampah. Silakan. Yang mana mau dipilih? Tapi tetap ada pekerjaan yang dilakukan. Di situ tetap juga ada penghukum kita. Tapi posisinya apa? Bagaimana kita mengelola penghukuman tadi? Ini dia. Selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi tadi adalah menuntun. Dan berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini yang kesepakatan kelas tadi. Dan selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa cara yang paling baik? Karena memberikan dan menerima apa yang terjadi. Kesalahan dari dirinya dan kita menerima alasannya kenapa terjadi kesalahan, kemudian kita kaitkan dengan kesepakatan yang bersama. Selanjutnya baru kita jalankan kedisiplinan. Dan berikutnya adalah fokus dari restitusi itu adalah bukan tindakan, tapi adalah kesadaran. Kesadaran dari diri peserta didik tersebut. Dan selanjutnya fokus pada solusi. Apa itu? Win-win solution tadi. Anak bersalah, kita tidak memberikan hukuman, tapi dia menyadari besok kalau terlambat, kalau ban bocor, pasti saya kasih kabar dulu. Ini adalah suatu win-win solusi. Pak, ban mau bocor Pak. Maka anak akan menelpon. Maka kita akan memberikan, dia tidak terlambat lagi. Pasti kita tidak menganggap dia terlambat kalau dia sudah kasih kabar. Nah, ini. Kemudian yang terakhir dari restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, pasti dia akan bercerita pada teman-temannya. Anda ada Pak dalam temannya dan harus memilih sampah. Kenapa? Kita minta janji dan bukti. Ketika dia mengakui kesalahan,
janjinya akan menjalani tata tertib dan kita kontrol. Jangan kita sampai tidak terkontrol juga. Ini dia pemahaman dari segitiga restitusi tadi, di mana segitiga restitusi itu berawal dari peraturan kelas. Ini yang penting kita terapkan di bagian tersebut. Kita buat aturan kelas dan kita sepakati sehingga menjadi suatu keyakinan. Yakin ini bisa kita jalankan. Walaupun itu hanya sedikit. Gak perlu banyak aturan itu. Datang terlambat, tidak membaca selama belajar. Cukup ini. Kita sepakati. Dengan sepakati itu akan menjadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, maka di situ akan tercipta budaya. Kenapa? Karena kita berpijak dari peraturan dan keyakinan yang mungkin disebut oleh Pak Jenny tadi adalah komitmen kita. Karena kita sudah sama tahu, kita sudah sama menetapkan, maka kita tinggal menjalankan. Ini berkaitan dengan mengatasi permasalahan untuk membangun budaya positif. Ya, tadi sebagai posisi-posisi tadi ada sebagai penghukum dan sebagai membuat rasa bersalah, apalagi teman, kemudian ada apa lagi tadi Bang? Manajer. Semuanya itu bagus, tidak ada yang salah. Namun mau kita yang bagaimana? Dari 5 perilaku tadi, 5 tindakan tadi, tentu yang terbaik yang akan kita ambil. Yang terbaiknya apa? Sebagai manajerial. Yang manajerial inilah yang menjalankan segitiga restitusi tadi. Mulai dari penetapan aturan, menentukan kesepakatan, dan mengembalikan ingatan pada kesepakatan, serta menegakkan aturan. Jika salah satu kita langgar, maka budaya positif tidak akan terbangun pada diri. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan semua supaya ini mudah-mudahan ini ya bisa membangkitkan kita. Apa yang kita butuhkan di dalam menjaga budaya positif tadi, pertama adalah kesepakatan kelas. Kata kuncinya adalah kesepakatan kelas yang menjadi aturan kita bersama. Ya. Jangan nanti kita yang membuat kesepakatan kelas, kita pula yang melanggar. Karena kesepakatan kelas itu juga berkaitan guru dan siswa. Siswa tidak boleh terlambat, ternyata kita yang terlambat. Jadi ini makanya disebut dengan kesepakatan kelas, bukan aturan kelas. Kalau aturan kelas itu adalah untuk siswa, tapi kalau kesepakatan, Ibu bagaimana, Mbak? Kedua belah pihak. Ya. Nanti dari situ maka kita menanamkan kesadaran akan menjalankan kesepakatan kelas tadi, tidak langsung menghardik dengan kesepakatan tadi, dengan menggali apa sebab dan musabab terjadinya kesalahan tadi. Ya, yang namanya manusia seperti awal tadi kita lihat ya. Silakan Pak, masuk Pak. Ya, silakan Mbak. Nah, silakan. Ya, seperti tadi, kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Baik guru, baik siswa. Ya, apapun yang kita lakukan, inilah yang disebut dengan stimulus respon. Bagaimana kita merespon anak didik tadi mau mengikuti hal yang baik. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar, manusia itu punya kekuatan positif atau kodrat alamnya yang disebut dengan laku positif dan laku negatif. Yang laku positif adalah yang perbuatan baik, dan laku negatif adalah perbuatan jelek. Contohnya mungkin berkata kasar, tapi kita tidak bisa menghilangkannya. Yang bisa apa kata Ki Hajar? Kita hanya bisa menyamarkannya. Walaupun dia terbiasa dengan kata-kata kotor, kita hanya bisa menyamarkan. Bagaimana? Contohnya di TK-TK kan banyak kita dengar anak-anak itu kalau kaget, biasanya kalau terkejut, anjing dah, maang dah. Dengan makanya guru bahasa, guru di sekolah pendidikan dasar, apalagi yang anak kecil itu ditanamkan kalau kaget bukan itu, ya. Karena semuanya berkembang sesuai dengan apa yang kita berikan.
Biasanya kalau dia kaget, ini biasanya menyebut ampe, selapan, atau carui. Kita kalau kaget tuh ada kan gitu. Begitu juga kita. Makanya di dalam pendidikan itu adalah student center learning, berpihak pada siswa, pada murid. Kita kembangkan laku positifnya dan kita samarkan laku negatifnya. Ini sebenarnya yang menjadi filosofi pendidikan Indonesia. Kita tidak bisa menghilangkan. Nah, itu akan muncul ketika yang lainnya tidak mendukung. Makanya setiap perubahan itu dikatakan tidak semudah membalik telapak tangan. Yang kedua, perubahan itu membutuhkan waktu, dan untuk melakukan perubahan mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak mulai dari sendiri, siapa lagi, orang lain pasti tidak akan melakukan perubahan. Ini bisa berlaku di sekolah, di organisasi, dan juga di rumah untuk anak-anak kita. Ya, kalau mungkin Pak Zen ya Pak boleh dalam ceramah kan sering berikan itu. Balu akan menyuruh anak sembahyang kalau awak tidak sembahyang. Nah, ini dia. Mungkin itu saja dalam sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Ya mungkin sebagai penghantar ya, mungkin ini bisa kita tindak lanjut dalam bentuk diskusi nantinya ya, di lain waktu karena kita memiliki waktu yang terbatas. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.